Tadi sudah bicara kereta api seperti apa, masalahnya, dan kemudian juga sekarang kita sudah lihat tahapannya. Dari product oriented menjadi customer oriented, dan kita lihat juga sampai berimbas kepada karyawan itu sendiri. Nah sekarang barangkali ada pandangan-pandangan dari customernya sendiri barangkali, atau masyarakat umum. Ya. Silakan, dengan Ibu siapa? Ibu Yeni. Ibu Yeni, silakan Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelanggan setia kereta api, Pak. Wah. Biasa saya naik dari Depok Baru sampai ke Tanjung Barat. Nah, Setiap hari itu. Setiap hari ya Bu ya? Setiap hari. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Masih banyak terlihat khususnya ketika jam-jam sibuk ya, Pak. Itu untuk kereta listrik terlihat masih banyak berdesakan penumpang. Nah, terlihat masih banyak. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah transformasi yang berkaitan dengan penyediaan tambahan gerbong juga akan dilakukan? Nah, selain itu, sejauh ini bagaimana proses realisasinya? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Iya. Yeni. Masalah gerbong. Berdesakan di jam waktu yang sibuk dan padat. Ya. Jadi terima kasih, pertanyaannya sangat relevan. Tadi kalau misalnya Ibu mau mengkritik, saya juga sangat senang Bu, karena Ibu yang ngasih makan saya. Ya, itu penting loh Bu. Ya. Nah begini, mengenai penambahan yang Ibu sebut gerbong ya, gerbong KRL itu, sebenarnya kami sudah menambah kapasitas itu hampir 80% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir 80%. Ya. Kalau kira-kira tahun 2008 atau awal 2009, kapasitas kereta listrik Jakarta itu kira-kira hanya 300.000 penumpang sehari. Sekarang ini bisa sampai 550.000. Nah, dari sini itu sampai ke 2018 lah ya, kami akan menambah kira-kira itu meningkatkan kurang lebih 20-25% kapasitas setiap tahun. Jadi kalau tahun ini harapannya kami akan meningkatkan sampai kira-kira mungkin sampai 700.000 sampai 700.000 penumpang setahun. Nanti naik lagi jadi 850, naik lagi jadi kira-kira 1 juta, terus naik lagi 1,1 sampai 1,2 kira-kira. Jadi ini kami butuh waktu 5 tahun untuk menaikkan kapasitas sampai dengan 1,2 juta. Sekarang kira-kira 550 Bu. Nah ini kami juga mendapat mandat dari pemerintah melalui Peraturan Presiden 83 tahun 2011 untuk meningkatkan jumlah gerbong ini. Namun karena kereta api itu tidak bisa jalan di atas rumput untuk sementara ya Bu ya, ya nggak bisa Bu. Nggak bisa. Berarti relnya harus disiapkan. Ya, berarti signalingnya harus diperbaiki, ya, peronnya harus diperluas. Ibu pasti kalau naik dari Depok Baru sekarang sudah bersih kan? Nah, Ibu senang apa tidak senang? Terima kasih. Ya. Kalau kalau kapasitasnya itu naik 2,5 kali dari sekarang di jam sibuk, bayangkan kalau Depok Baru itu tidak ditertibkan peronnya, dan halaman parkirnya tidak digunakan untuk parkir tapi digunakan untuk berdagang. Pasti orang nggak bisa lewat. Terus ditambah lagi barangkali itu lintasan-lintasan liar. Wah, kalau itu cerita agak beda lagi itu Pak. Ya. Tapi itu mempengaruhi speed kan? Sangat mempengaruhi Pak. Jadi perlintasan liar, yang dimaksud liar itu yang tidak resmi ya. Itu di Jabotabek itu kira-kira sekarang mungkin sudah hampir 1.000. Hampir 1.000. Kalau di seluruh Jawa, Sumatera itu 10.000 Pak. Tapi orang kita adaptif sekali ya. Walaupun itu disebutnya tidak resmi, tapi cepat sekali beradaptasinya. Artinya ada kereta langsung bisa lari begitu. Ya itu Pak. Hebatnya kita. Itu mungkin PR selanjutnya Pak. Selanjutnya, ya. Jadi hampir 1.000 ya. Ya, tapi menjawab ya pertanyaan saya Bu ya. Ya. Memang yang menjadi tantangan, kalau ini ditambah terus, kalau Ibu tanya saya, di tahun 2018, kalau kami akan, sekarang begini, sekarang itu jumlah gerbong yang beroperasi itu kira-kira 608 unit. Di tahun 2018 itu sekurangnya itu 1.600 gerbong yang akan beroperasi. Jadi nambahnya kira-kira itu paling kurang 1.000 dari sekarang Bu. Ya, jadi banyak sekali. Nah, yang menjadi tantangan seperti dikatakan Pak Renal tadi, banyak perlintasan itu yang harus ditutup lalu dibuat underpass atau flyover.
Nah, ini sudah dibicarakan dengan semua Pemda setempat yang akan bertanggung jawab untuk buat perlintasan. Baik, flyover di bawah atau underpass. Ya, Ya, baik. gitu aja. Oke. Ya, Sudah jelas ya Bu, kita beri tepuk tangan dulu. Penjelasannya cukup panjang ya, tapi cukup menjawab pertanyaan dari Bu Yeni. Ya. Masih ada lagi barangkali. Masih ada Ya. lagi seperti yang ingin bertanya. Ya. Dengan siapa Mas? Nama saya Alam dari STI Yayapan, jalan dari Tanjung Barat Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pertanyaannya? Saya juga pengguna KRL dari Bogor sampai Tanjung Barat. Dari Bogor sampai Tanjung Barat. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak selaku pimpinan PT Kereta Api Indonesia, di mana kelancaran bisnis Bapak adalah dari penumpang. Dalam mengawasi disiplin penumpang untuk membeli tiket kereta api, atau cara mengantisipasi penumpang gelap, terobosan apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini? Ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Baik. Mengantisipasi penumpang gelap ini Pak, gimana? Jadi gini, kami sebagai operator itu sebenarnya tidak senang membahas soal penumpang gelap, penumpang tidak beli karcis itu apa ya? Kalau dari sisi pengelola atau operator itu kami itu nggak senang gitu ya. Lebih baik tidak dibahas gitu. Kenapa? Sebenarnya itu di dalam pemikiran kami itu kami selalu berharap bahwa semua penumpang kereta api itu ya sebaiknya ya tolonglah beli karcis gitu. Karena kalau tidak, ini ukuran kami, ya ini tentunya tidak akan menjaga kelangsungan bahkan perbaikan kereta api itu sendiri. Nah, kalau Anda tanya upaya apa yang sudah dilakukan, banyak. Sekarang pengecekan di porter saya kira makin lama makin ketat. Memang tidak bisa 100%, ya, saya paham. Itu satu. Yang kedua, juga diperiksa di atas kan. Kadang ada aja yang lolos dan sebagainya gitu. Nah, saya terus terang dalam kesempatan ini saya juga menghimbau sebaiknya masyarakat itu ya beli karcis, begitu loh. Kan kalau nggak beli karcis ini kan kita tidak bisa memelihara dan mengoperasikan kereta ini dengan baik. Ya. Bulan Maret ini kita sudah mulai di seluruh mulai bertahap ya. Nantinya sampai dengan bulan Juni itu tahun ini semua stasiun kereta listrik itu akan pakai electronic gate. Ya, jadi kartunya juga beli karcisnya juga pakai elektronik. Ya, kartu yang tipis itu seperti film, seperti film negatifnya film itu. Nah, jadi itu kita akan pakai itu. Nah, diharapkan dengan pakai itu maka yang Anda sebut penumpang gelap atau penumpang tidak beli karcis itu pasti akan tidak bisa menyusut masuk banyak. Ya. Bisa aja, Pak nanti kalau loncat bagaimana? Ya pasti ada petugas. Gitu. Kan orang kita itu kadang kalau nggak bayar itu lebih senang. Gitu. Yeah. Ada adrenalin rush kayaknya Pak. Yeah.